Halo guys, ketemu lagi dengan saya Hadrian di Bedah IPO bersama Genesis. Bedah IPO kali ini adalah emiten HIL yang segera IPO, termasuk emiten gede ya dan jumbo ya. Yuk kita lihat di prospektusnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat prospektus tuh di website www.iipo.co.id ya. Seperti ini prospektusnya. Websitenya juga Hilcon bisa Anda akses ya di sini. Nah, kita langsung simak ke materi bedah IPO-nya. Nah, ini bedah IPO-nya. Ya, penjaminnya saking gedenya, penjamin itu ada tiga, BRI Dana Reksa, Mirai Aset, dan Sukor Sekuritas. Jadi sampai tiga ya sindikasi. Nah, biasa yang kita akan bahas nanti adalah structure-nya, company profile, financial highlight, tujuan penggunaan dana IPO, kebijakan dividen, dan kesimpulan. Nanti dividen sangat menarik teman-teman, ini kita coba bedah ya. Nah, ini strukturnya ya. Kode tikernya di HIL, HILL. Jumlah saham ditawarkan cukup banyak ya, 2 miliar lebih, 2 miliar 211 juta 500 ribu lembar saham, atau setara 15% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setengah IPO. Nah, nilai nominalnya 20 perak. Harga penawar saham IPO nih, nah ini sih masih lebar banget, 250 sampai 400. Nanti kita lihat di masa offering ya, harga berapa IPO-nya. Dan menurut saya ini karena kelasnya besar harusnya masuk papan utama, tapi kita lihat masuknya papan apa ya, harusnya utama atau pengembangan. Nilai IPO maksimalnya kira-kira adalah 884 miliar, 884,6 miliar ya, jadi cukup besar. Kegiatan usahanya juga cukup kompleks, yaitu aktivitas perusahaan holding ya, bergerak ada di konsultasi manajemen, jasa penambangan nikel, dan jasa konstruksi melalui perusahaan anak. Ini kita bedah lebih dalam kegiatan usaha perseroan ya. Sektornya nanti basic material dengan penjamin emisi yang kita sebutkan tadi ada tiga, BRI Dana Reksa, Mirai, dan Sukor. Jadi besar ya, dan tidak ada waran ya, tidak ada waran, tidak ada ESA, tidak ada mesok. Oke, jadwal sementara offeringnya nanti di 14 sampai 18 juri dan kira-kira listing 20 juri. Lanjut, jadi masih ada kesempatan. Nah, ini company profile perseroan ya, calon emiten ada di Jakarta Timur, Cakung ya. Nah, ini company profile-nya, jadi sebenarnya dia bergerak tuh sebagai holding ya, ada di jasa, salah satunya adalah jasa penambangan di nikel ya. Ini ada cara kerjanya ya, nikel ya, mereka akan ambil, mereka segala macam, ya ini butuh orang yang ngerti di bisnisnya ya untuk bisa menjelaskan, tapi secara proses, dia adalah di bidang jasa penambangan dan kontraktor penambangan juga. Lanjut ya, ini dia juga bermain di angkat beratnya ya, tentu saja di dunia tambang main di angkat berat, dan emiten juga di jasa konstruksi sipil seperti pekerjaan tanah, konstruksi jalan, dan daerah aliran sungai. Jadi usahanya cukup kompleks ya. Company profile-nya kalau kita lihat di sini ada Dewan Komisarisnya, ada Pak Chan Churyang, ini sepertinya salah satu tokoh utama ya. Pernah di beberapa perusahaan TBK seperti Bentul, Excel, Intel International Prima Call ya, dan akhir di Hilcon TBK dari 2021 sampai sekarang. Nah, ini yang foundernya adalah ibu ini, Ibu Cecilia Sulistiyowati ya. Dia adalah pendiri Hilcon sejak tahun 95. Jadi ini key person-nya ya, foundernya. Nah, untuk direktur utama juga adalah key person di sini, direktur utama. Kita lihat ya, dari tahun 95 telah menjabat berbagai di perusahaan afiliasi hingga sekarang di PT Hilcon TBK-nya. Jadi, saya rasa foundernya adalah Bu Cecilia, dengan key person-nya juga dijalankan oleh Pak Hasan Q ini. Oke, itu di sisi manajemen, profilnya oke. Dan struktur permodalan IPO yang seperti kita sebutkan tadi dimiliki oleh PT Hilcon Equity Management, PT Bukit Persada Indonesia, dan masyarakat dia 15%. Nah, ya. Nah, seperti peraturan POJK sebelumnya, yang PT Hilcon dan PT Bukit Persada Indonesia tidak boleh menjual sahamnya sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan efektif ya. Setelah IPO tidak boleh menjual 8 bulan. Ya, nanti dikunci lah ya. Nah, kita bahas nih, karena saking kompleksnya, kita bedah ke anak perusahaan perseroan. Jadi ada Hilcon Jaya Sakti, Hilcon Jaya Land, Hilcon Jaya Sukses, Hilcon Mining, Hilcon Motor, Jaya Berkat Usaha, Pawon Service Tama. Jadi ini banyak ya anak perusahaan. Tapi yang beroperasi maksimal baru di HS nih. Ya, 98,65% berkontribusi terhadap pendapatan. Sisanya baru di PST, Pawon Service Tama. Sisanya bukan beroperasi secara komersial, tapi dimiliki oleh perseroan cukup besar ya, gitu.
Oke, kita masuk ke bidang lagi di financial highlight. Di sini case-nya perseroan sebenarnya sehat ya, bagus. Ini dengan juta rupiah ya. Jadi ini asetnya adalah 2,6 T nih 2022 ya. 2021 2,4 T. Jadi asetnya besar sekali ini dalam jutaan rupiah ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di sisi piutang ya. Ini piutangnya kan cukup besar ya. Kalau kita lihat komposisinya piutang besar gitu ya. Nah, aset tetap juga gede 1,5 T sendiri ya. Jadi karena bermain di properti juga ya. Oke, ini liabilitas hutangnya dan ada hutang usaha ya yang cukup besar. Nanti kita akan bedah juga. Modal sahamnya ini kecil 2020 lalu membesar karena nanti kita ada dividen interim yang dikonvert menjadi saham untuk menambah modal saham lalu baru nanti diperhitungkan menjadi dividen. Jadi kita coba lihat ya lebih dalam lagi. Tapi secara komposisi neraca ini cukup baik, cukup sehat. Next. Nah ini nggak bang rugi emiten ya. Kita pelan-pelan aja kita lihat dari 4M ya jadi 155M menjadi 571M sebelum pajak berjalannya netnya 507M ya. Jadi dari ini ada 6M penambahan dari beban pajak segala macam 128M 507M. Jadi netnya di sini ya. Nih 506M di 2021. Nah, laba per share earning per share-nya 40 ya. Oke, rasio keuangan bisa kita lihat 2021 udah bertumbuh semua. Service interest service cover ratio bagus. Dan ya di bawah 1, tapi 2022 dia berhasil meningkatkan jadi ada 1 ya. Bagusnya di atas 1 ya. Jadi cover hutang-hutangnya bagus. Oke, rasio sih oke lah ya, sehat dan besar nih 2,4 T asetnya triliun gitu ya. Nah, untuk piutang usaha sendiri kalau kita bisa bedah, dia banyak terbesar adalah di Sebuku Tanjung Kol, di mana sebenarnya di prospektus dijelaskan dia merupakan sudah memiliki perjanjian ya. Dan ini salah satu piutang usaha terbesar atau klien terbesarnya adalah Sebuku Tanjung Kol ya. Masih di mining ya berarti. Nah, kalau untuk utang usahanya sepertinya mainnya di Indotrak, mungkin di angkat beratnya ya, Indomobil Group. Nah, itu utang usahanya dan sangat banyak ya. Oke, tujuan pengguna IPO ini sebenarnya cukup oke. 55%-nya adalah biaya produksi penambangan, lalu sekitar 45%-nya untuk belanja modal atau capital expenditure. Jadi untuk pengembangan usaha. Nah, resiko yang terjadi di sini cukup kompleks ya, karena usaha juga cukup kompleks. Risiko yang pertama adalah di gangguan pada alat berat ya, gangguan cuaca karena kan di bidang mining ya, bahan baku juga, perlengkapan, kondisi geologi dan proyek dan AMDAL ya, sosial lingkungan hidupnya juga akan terkait karena mining kan mengeruk lahan bumi kita gitu. Nah ini risiko-risiko utama yang mungkin bisa mempengaruhi perseroan sehingga harus dipertimbangkan oleh investor. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang menarik sebenarnya adalah di dividen ya. Jadi sebanyak-banyaknya 80% laba bersih dari tahun 2021 akan dibagikan. Tapi teman-teman harus ingat di 2021 ini laba yang 2020 ya, dia udah bagian final. Di 2021 dia juga ada dividen interim 206,4 miliar dan tahun buku ini nanti keputusannya dividen bukan berupa dividen tunai dalam bentuk saham ya kan keputusan. Jadi nanti akan diberikan secara proporsional kepada pemegang saham. Ini buat pemegang saham yang lama nih. Jadi tadi kan profit 507M ya kan ada dividen interim 206,4M dikurangin dulu nanti baru dikali 80%. Jadi kira-kira dapatnya enggak 80% dari 507M ya karena 507M-nya nanti sudah dikurangin dengan dividen interim tersebut. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya hanyalah 30%. Tapi tetap menarik, dia akan langsung membagikan dividen untuk pemegang saham yang baru juga nanti nih. Kecipratan lah ya. Nah, itu sebagai daya tarik dari prospektus emiten ya untuk menarik investor-investor ikut invest di saham IPO-nya. Oke, kesimpulan IPS 2021 adalah 40, asumsi harga saham saya pakai yang tinggi Rp400 per lembar, maka harga saham bagi EPS atau price earning ratio adalah sekitar 10 kali. Total ekuitas 599 miliar, yang IPO 44,6 miliar, totalnya dibagi ekuitas sama dengan 2,41 kali untuk nilai price book value-nya. Gimana tuh? Murah atau mahal? Ternyata murah ya. 32 kali, emiten 10 kali ya. Dibanding ISG juga masih murah. Book value juga masih oke. Ya, jadi kesimpulan akhir, PER dan PBV ini cukup murah dibanding sektor maupun ISG.
Profit yield sebesar 500 UM akan diberikan menjadi dividen sebesar 80% pada investor, tapi dikurangi oleh dividen interim dulu ya. Saya cukup besar, salah satu emiten yang solid dan besar di skala aset untuk IPO akhir-akhir ini. Karena belakangan IPO tapi kecil-kecil size-nya. Nah, size ini yang asetnya triliun jarang-jarang nih, ini cukup besar. Sampai 3 sekuritas sebagai penjamin emisi perasaan efeknya. Nah, kalian mau ikutan nggak saham ini? Saya sih mau ikut nih, ini saham gede, saya mau coba ikut, dan ada gimmick dividen. Nah, kita lihat nih, gimana performance-nya di IHSG. Jadi, teman-teman yang mau beli saham ini, jangan lupa punya akun sekuritas dulu ya. Kalau belum punya, bisa baca di deskripsi kami cara buka akunnya. Semoga bisa teman-teman dapat jatah di Puring, tinggal masa offering, silakan ikutin, happy cuan.